Shalom, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Advent pertama. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap. Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap. Lilin Advent pertama telah kita nyalakan. Sebatang lilin ungu telah menyala. Lilin tersebut mengingatkan umat bahwa kedatangan Yesus Kristus, Sang Penebus, sudah disampaikan kepada para nabi terdahulu. Lilin ini juga mencerminkan kedatangan Tuhan Yesus yang penuh harapan dan sukacita, harapan untuk kehidupan kekal bersamanya. Harapan untuk kehadiran damai sejahtera Allah bagi seluruh dunia, harapan untuk selalu diberi kekuatan saat melangkah dalam badai kehidupan. Lilin Advent telah menyala, simbol harapan bagi manusia yang hidup. Bergumul dengan pandemi COVID-19 dan pengharapan itu tidak sia-sia. Lilin harapan untuk melihat bahwa Yesus Tuhan akan memberi masa depan dan keluar dari ketakutan. Lilin Advent telah kita nyalakan. Harapan jangan sampai padam. Di tengah kesulitan hidup, hanya Allah saja harapan hidup kami. Pemberitaan firman pada ibadah hari ini akan disampaikan oleh Penatua Erwin H.T. Dolok Syaribu. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Siapkan
mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing ibadah hari ini, Lukas pasal 5 ayat 18 dan 25. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Dan seketika itu juga bangunlah ia di hadapan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Sebagai umat yang telah Engkau selamatkan, kami telah menjadi warga kerajaan-Mu. Hidup kami telah terjamin, kehidupan kekal telah kami dapatkan. Kasihanilah kami, ya Allah. Kami hidup dalam ketakutan, takut kehilangan kenyamanan hidup, takut menyatakan kebenaran-Mu. Sebagai umat yang telah Engkau selamatkan, kami telah menjadi warga kerajaan-Mu. Kami tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini, karena Engkau Immanuel. Kasihanilah kami, ya Allah. Harapan kami pudar, hidup dalam ketidakpedulian, bahkan tak peduli akan kasih-Mu bagi segenap ciptaan. Sebagai umat yang telah Engkau selamatkan, kami wajib bertindak dan bersikap sesuai dengan kehendak-Mu saat ini. Ajarkan kami mengingat mereka yang sedang bergumul akan kehidupan ini karena virus COVID-19. Kasihanilah kami, ya Allah. Kami tidak mampu menunjukkan kasih-Mu kepada mereka. Kami gagal menjadi harapan dan menopang kehidupan mereka. Ya Allah, sobat kami. Amin. di jalanku, ku punya sobat yang dekat, dengan lembut menuntun langkahku. Malam gelap di bumi
Sebelum kita membaca firman, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan setiap kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Diamkan suara-suara yang geribu di hati kami kecuali suara Tuhan. Tuhan pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan renungkan dapat kami mengerti, pahami, dan kami lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Kitab Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26 yang menyatakan orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan letakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu tertakjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal yang sangat mengherankan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai ke
Salam, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Apapun yang kita alami, kita mengucap syukur sebab Tuhan menyertai kita. Tema yang diberikan oleh Majelis Sinode GPIB yaitu kebersamaan yang membawa damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memasuki minggu Advent pertama berdasarkan tahun gereja, berarti kita diajak untuk mempersiapkan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia. Sikap yang perlu dinyatakan dalam menyambut dan mempersiapkan diri akan kedatangan Yesus ialah bagaimana kita melihat diri atau keberadaan kita yang tak berdaya dan sulit untuk melepaskan diri dari keberdosaan. Untuk itu, kita sangat menantikan kehadirannya yang membawa kelegaan dan damai sejahtera bagi kita. Tulisan Lukas ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi, mencatat dengan cermat segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, serta menyoroti keprihatinan Yesus atas orang-orang yang tertindas, terbuang, dan lemah seperti para perempuan dan orang miskin dan yang sakit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-17, Yesus mengajar di sebuah rumah. Pada saat Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat yang duduk mendengarkan. Pertanyaannya, apakah kita sudah mempunyai sikap yang sama dengan mereka pada waktu mendengar firman Tuhan? Di ayat yang ke-18, orang lumpuh dibawa kepada Yesus, ditinjau dari sudut si lumpuh. Penderitaan membawa dia kepada Kristus, tetapi juga sering menyebabkan orang lain lari ke dalam dosa atau menjauhi Tuhan. Kalau saudara menderita, yang mana sikap saudara? Kemudian ia mau dilayani temannya. Ada banyak orang Kristen yang membutuhkan pelayanan, tetapi tidak mau dilayani karena sombong, sungkan, takut merepotkan. Pada waktu ia mau datang kepada Yesus, ada halangan. Seperti kita di saat ini. Ada pandemi, ada yang berduka, ada yang sakit, sehingga tidak ke gereja. Dengan halangan seperti ini, kita yakin ada keselamatan. Kita rindu akan firman Tuhan. Dengan ada halangan, kita tetap datang ke gereja, bahwa kita rindu akan firman Tuhan. Juga mereka mau melayani dan membawa temannya kepada Yesus. Membawa temannya yang lumpuh kepada Yesus. Ada beberapa pelajaran tentang pelayanan. Ada kesatuan dan ada satu tujuan, yaitu membawa si lumpuh kepada Yesus. Kedua, ada kerjasama, ada ketekunan, ada banyak menghalangi pintu masuk. Mereka tidak putus asa menembus halangan itu.
ada kasih kepada orang yang dilayani. Kasih menyebabkan mereka mau berkorban tenaga, waktu, perasaan, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah hal ini ada dalam pelayanan kita? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-20, Yesus mengampuni dan menyembuhkan. Yesus melihat iman mereka. Ini merupakan bukti keilahian Yesus. Ia bisa melihat iman. Kita juga bisa melihat apakah seseorang beriman atau tidak. Misalnya dengan melihat, pertama, pengertiannya tentang dasar-dasar kekristenan. Kemudian keyakinan keselamatannya, kerinduannya akan firman Tuhan, pengudusan dalam hidupnya, dan sikapnya terhadap dosa. Siapa yang dimaksud dengan mereka di ayat yang ke-20 ini? Yang jelas, orang yang membawa atau mengusung si lumpuh dan si lumpuh itu sendiri. Juga di ayat yang ke-20, Yesus mengampuni dosa si lumpuh, menunjukkan bahwa mungkin sekali orang itu lumpuh karena dosa. Orang itu pasti menginginkan kesembuhan jasmani. Yesus memberikan apa yang sebetulnya dibutuhkan. Ini menunjukkan bahwa Yesus lebih mementingkan kesembuhan rohani atau jiwa daripada kesembuhan jasmani. Pertanyaannya, apakah kita, gereja kita juga seperti itu? Di ayat yang ke-21, para ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hati bahwa Yesus menghujat Allah. Mereka mempunyai pandangan yang benar, yaitu bahwa Allah saja yang bisa mengampuni dosa. Ada dua kesimpulan yang bisa mereka ambil. Yesus adalah Allah. Yesus menghujat Allah karena sekalipun adalah manusia biasa yang bukan Allah, ia mengampuni dosa, dan ia berarti menyamakan diri dengan Allah. Ini adalah ketidaksenangan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Ia mengungkapkan ketidaksenangannya. Sebetulnya lebih baik mengungkapkan daripada mendendam yang akhirnya menjadi gosip. Di ayat yang ke-22, Yesus mengetahui pikiran mereka. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 11 dikatakan bahwa yang tahu pikiran seseorang hanyalah roh orang itu. Tetapi seseorang mengetahui pikiran orang lain, pertama, dengan pertolongan Tuhan. Contoh, nabi-nabi dan rasul-rasul sering bisa tahu pikiran orang lain. Misalnya kita baca kitab Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga 4 dan 1 Raja-Raja 14 ayat 1 hingga 6. Yang kedua, dengan pertolongan setan, karena itu jangan terlalu heran dan lalu percaya bahwa orang yang tahu pikiran saudara problem, ia mungkin menggunakan kuasa gelap. Di ayat yang ke-24 dan 25, Yesus menyembuhkan si lumpuh. Mula-mula Yesus mengajukan pertanyaan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?
pertanyaan Yesus di ayat yang ke-23 ini, bagi manusia dua hal itu sama-sama mustahil, sedangkan bagi Allah sama-sama mungkin bisa dilakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana seharusnya kita hidup dalam bacaan Lukas pasal 5 ayat 17 hingga 26. Pertama, kita perlu bersikap dan bertindak. Kita perlu belajar untuk datang pada Yesus, sumber kehidupan. Semuanya mengharapkan sesuatu terjadi. Dengan seluruh aspek kehidupan kita, kita perlu menolong orang lain untuk datang pada Yesus. Kita perlu memiliki pemahaman untuk secara sadar terlibat dalam kehidupan orang lain dan membawa mereka untuk lebih dekat kepada Allah. Agar dapat menjadi penolong bagi orang lain, kita perlu memiliki komitmen, ada kesadaran untuk melihat dalam kehidupan orang lain. Kedua, kreativitas, kegigihan. Manusia adalah pribadi yang kreatif. Ketika terdesak tidak ada jalan, kita akan mencoba untuk mencari jalan. Kemudian, ketulusan hati memiliki kegigihan mencari jalan keluar. Hasilnya adalah pengalaman yang membawa sukacita. Ada pertobatan, kehidupan yang diperbarui. Ada mujizat, kebutuhan kita dipenuhi dengan cara ajaib. Ketiga, Allah dipermuliakan, kita mengalami sukacita. Penutup, Yesus adalah Allah yang bukan hanya bisa melakukan mujizat, tapi bisa mengampuni dosa. Karena itu datanglah kepadanya, berusahalah untuk lebih mengenal, mentaati, dan memuliakan Dia. Selamat memasuki masa Advent. Ada kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan dalam sukacita dengan kondisi pandemi saat ini. Mari taati protokol kesehatan. Amin. Sang bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana ke surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Betapa Kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemelut. Kau datang juru selamat dengan sejahtera, keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat, mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan atas lawatan dan sapaan-Mu kepada kami, atas firman dan renungan yang kami sudah lakukan. Biarlah kami yakin dan percaya bahwa di dalam-Mu ada keselamatan. Biarlah kami memuliakan nama-Mu dimanapun saja berada. Kami jemaat-Mu masing-masing dimanapun kami tinggal, dengan pergumulan setiap kami, Tuhan beri jalan keluar. Biarlah kami menjadi damai sukacita di lingkungan di mana kami tinggal walaupun kami berbeda keyakinan. Dengan keberadaan setiap kami, Tuhan izinkan itu terjadi, bahwa rencana-Mu ya Tuhan indah. Jemaat-Mu yang saat ini dalam kondisi fisik lemah tubuh, melalui makanan dan obat-obatan dan para medis, Tuhan kuatkan, sehingga dia dapat melakukan aktivitas, dia pulih kembali dan juga di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Gereja-Mu GPIB di mana saja berada Tuhan berkati, khususnya kami Gereja GPIB WR Supratman. Berkati Bapak Pendeta Yance Tonapa di dalam pelayanannya dan juga keluarganya, juga Pendeta David di dalam tugas dan pelayanan dan juga keluarganya. Tuhan berkati Pendeta Mase di dalam pelayanan dan tugasnya serta keluarganya. Tuhan berkati kami majelis serta pelkat komisi-komisi, siapapun yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan yang kami andalkan. Negara kami Republik Indonesia ini Tuhan berkati. Bapak Presiden Joko Widodo, pejabat tingkat RT RW di dalam tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Tuhan memberkati. Juga yang saat ini berulang tahun pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan, Tuhan memberkati. Biarlah dengan bertambahnya usia kelahiran, usia perkawinan menjadi saluran berkat dan Tuhan dimuliakan dimanapun berada. Para lansia dalam masa-masa tuanya Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Banyak hal Tuhan yang belum dapat kami sampaikan karena keterbatasan kami. Kami serahkan kepadamu Tuhan, pimpin topang hidup kami karena hari esok kami tidak tahu apa yang terjadi. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selama-lamanya.
sebagai warga kerajaan Allah, persembahkanlah hidupmu untuk berkarya bagi Allah dan sesama. Biarlah hidupmu dalam senang dan susah menyatakan bahwa tidak berkesudahan kasih Tuhan. Berkat-Nya selalu ada di saat kita membutuhkan. Mari memberi dengan keyakinan bahwa Ia adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terang-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukum-Nya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terang-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terang-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umat-Nya dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terang-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Allah, kami bersyukur atas kesediaan-Mu menjadikan kami sebagai warga kerajaan-Mu. Kami mempersembahkan hidup ini untuk berkarya dan menghadirkan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Ya Allah, pakailah hidup kami untuk terus memberikan harapan bagi dunia ini. Tolonglah kami untuk mampu menopang kehidupan mereka yang bergumul dengan pandemi COVID-19, ketidakadilan, kemiskinan, bencana alam, diskriminasi, dan mereka yang berkekurangan. Amin. Jemaat, marilah berdiri, pergilah, nyatakanlah kasih Allah bagi dunia. Walau sulit hidup yang kau jalani, jangan berhenti menjadi harapan. Walau penderitaan nampak tak berujung, jangan hentikan langkahmu untuk terus menopang kehidupan sesamamu. Ingatlah, Allah akan selalu menyertai kita. Adventus mengingatkan kepada semesta, Mesias akan datang.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.